Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobras, jumpa lagi kita di satu sesi yang berbeda dari yang sebelumnya. Kali ini kita kedatangan salah seorang tokoh masyarakat kampung kita dari tim Solid, Pak Yuliza Ardi. Yep. Mungkin Pak Yuliza Ardi bisa memperkenalkan sedikit mengenai Solid dan seterusnya. Baik, Bu Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin sedikit latar belakang tentang Solid. Kita berdiri pada tahun 2018, tepatnya tanggal 9 Oktober. Nah, 5 tahun. Sekitar 5 tahun yang lewat. Jadi sebelumnya kita terdiri dari teman-teman IKSDI. IKSDI berdiri tanggal 9 bulan 10 2017. Jadi lebih kurang setahun sebelumnya. Kenapa kita bikin Solid? Tadinya kita di IKSDI cukup banyak kegiatan dari tentang masyarakat, tentang sekolah, keagamaan dan lain-lain. Cuman di situ kita ada ADART yang tidak bisa kita kerjakan semua, terutama di bidang sosial gitu. Soalnya kan kita IKSDI itu Ikatan Alumni Keluarga SDI. Sedangkan kita tidak semuanya alumni SDI gitu. Jadi IKSDI tetap berjalan, alhamdulillah. Lumayan beberapa tahun banyak kegiatan kita bikin, tapi kebanyakan itu di pendidikan. Sekian jalan waktu, udah setahun, kita tuh lagi musim-musimnya di kampung itu badonce. Kalau ada yang sakit, badonce kumpulin lagi, bagus-bagus lah kepedulian waktu itu kan. Nah, sampai sekarang sebenarnya sampai masih. Sekarang alhamdulillah. Cuma lagi. Nah, sampai salah satu keluarga kita di IKA ada yang sakit waktu itu. Kita berusaha juga buat berdonce kan. Cuman karena komunitas kita kecil, waktu nggak cukup, badoncenya belum sampai, orangnya nggak tertolong. Gitu juga di lain. Wah, ini mungkin perlu solusi gitu. Kenapa untuk gitu? Jadi kita pengennya kita punya dana yang standby berapapun itu gitu. Jadi nggak perlu menunggu badonce dulu, bisa kita serahkan. Sebenarnya dasarnya itu dulu. Tapi kita mikir gimana caranya dana standby gitu. Kita belum pikir. Jadi kita ada berlima waktu itu kepikir, kita bikin yuk. Kita ini menyumbang 1.000 sehari. Nanti kita akan kembangkan. 1.000 sehari berarti satu orang punya 30.000 satu bulan. Bayangan saya waktu itu kita bisa dapat 100 lah dengan mudah. Kalau 100 orang kita punya 3 juta setiap bulan. Jadi kapanpun orang sakit kita lihat. Tapi itu kan rencana kita yang punya ya. Ternyata mencapai buat itu emang sulit gitu. Jadi kita sederhana aja. Siapapun yang bisa ikut menyumbang 1.000 sehari otomatis jadi anggota Solid. Kita tanpa pengurus. Terbuka. Kita cuma punya satu bendahara buat ngumpulin uangnya. Jadi kalau ini boleh dibilang wajib gak wajib lah. Secara moral dia kan terdata 1.000 sehari, dia ada nama. Mungkin kalau minggu ini belum bayar, besok bisa tanya sumbangannya gimana begitu. Tapi nggak ada kewajiban yang harus gimana gitu, cuma itu. Cuman udah berapa bulan nggak lebih dari 20 orang yang rutin gitu, yang rutin ya? itu gitu kan. Ada yang keluar dan masuk. Nah, mulai pelan-pelan sampai kalaupun ada yang lebih parah, akhirnya kita tetap badonce juga, kembali ke laptop juga akhirnya. Tapi setidak-tidaknya ada sedikit lebih dari yang cara sebelumnya. Soalnya ada prihatin juga Pak Budi, kalau namanya kita sakit, pasti kita butuh diperhatiin dulu. Iya betul. Nggak peduli kita keluarga atau apalagi selungkang. Saya kan termasuk baru lah saat itu. Saya hijrah dari Jakarta, istri duluan 2011. Saya menetapnya 2016. Dari mulai 2016 baru melihat lagi caranya, oh gimana sih sistem kita di sini gitu kan. Terutama yang sakit tuh berasa. Kalau kita dilihat, dibesuk, itu tuh rasa kesembuhan kita ada meningkat situ karena imun kita naik kan, karena senang diperhatikan orang gitu. Tapi nggak mungkin juga kita datang lenggang, tangan kosong. Mungkin ada sedikit dulu buat tangan yang kita bawa walaupun nominalnya nggak besar gitu. Ya akhirnya kita jalanin, siapapun yang sakit kita lihat dengan berapapun yang kita punya gitu. Waktu itu kita punya standar mungkin bisa bawa 100.000 lah buat yang sakit. Setelah kita lihat, baru kita lihat nih
perlu lanjutan nggak, apa perlu pengobatan atau perlu biaya yang besar, tetap endingnya kita doncein. Tapi Iya. kalau sekadar sakit biasa udah selesai sampai situ. Penting kita peduli dulu melihat Betul, orang betul. sakit. Seiring waktu berjalan Menerapkan sunnah mengunjungi orang sakit. orang sakit tadinya. Sampai ada kondisi bulan puasa ada yang donatur masuk ke kita. Boleh nggak? Ini kan sosial kan ya, benar, tanpa benefit ya. Boleh nggak kita menyumbang nasi 100 kotak setiap hari selama bulan puasa? Bikin hamba Allah. Oh siap. Mantap. Semangat dong kita walaupun menyalurkan aja gitu. Nah itulah awalnya. Kita mulai dari situ menyalurkan sampai sekarang alhamdulillah nggak tahu loh kita sumber dananya dari mana itu. Nasi 100 kotak tiap hari. Berikutnya tambah lagi tajil. Kalau tajil emang kita buka open donasi. 1 bulan penuh tuh kita bagi-bagi itu. Mulai dari dusun Selongkang Oso, Duren Tigo, insya Allah kita penuhi gitu. Kesanggupan yang tercapai motor aja. Kebetulan komunitas kita banyak kan perempuan, ibu-ibu rumah tangga. Jadi kalau dianggap tangguh lah udah bisa bawa motor kemana-mana walaupun tidak semua gitu. Nah seiring waktu juga akhirnya kita udah mulai diperhatiin nama yang lain, termasuk dari dinas sosial dari Swalunto, BNPB. Akhirnya ada usul gimana kalau kita legalkan aja gitu. Akhirnya dilegalkan lah lebih kurang 3 tahun yang lalu. Nah, kebanyakan orang taunya di situ terbentuknya, sebetulnya udah 5 tahun kita. Mulainya udah 2 tahun sebelumnya. Di situ tuh mulai ada kadang buat bencana orang menyumbang, ada insiden kebakaran, ada baju-baju yang dari toko-toko yang mungkin udah nggak seri gitu, macam-macam lah bentuknya gitu. Ada yang emang kita mintakan, ada yang itu emang niat orang buat ngasih gitu. Nah cuman balik sedikit masalah yang nasi tadi ya. Nasi ini kita sempat menjalani 3 tahun. Nasi kotak nominal 1 kotak tuh 25.000. Dengan 100 kotak selama bulan puasa, kadang kita sampai berbuka di jalan. Nggak habis. Kita udah antarkan ke pelosok-pelosok. Nah situ pikir orang Selungkang hebat loh. Tidak segampang itu menerima, walaupun itu gratis, walaupun itu mahal. Inisiatif kita 3 tahun yang lewat memulai nasi 5.000, nasi berkah 5.000 hari Jumat. Mulai perdana nasi 5.000 100 porsi. Estimasi kita nasi 12.000 lah, kita jual 5.000. Berarti kita mensubsidi 7.000. Iya. Itu nggak sampai 1 jam habis. Oh iya, berarti penerimaannya lain tuh. Karena dia merasa membeli. Betul. Berlanjut sampai kita ada juga yang keberatan sebenarnya Pak Budi Wajalah kan, karena hari Jumat juga termasuk hari pasar kedua di kita. Jadi ada yang minta tolonglah jangan hari Jumat, longang kali kami. Kan ada yang jual makanan juga. Oke, kita geser dari hari Kamis. Jadi tetaplah buat kita hari apapun hari bagus, penting judulnya nasi berkah gitu. Sampai tahun kemarin kita udah mencapai 200 porsi setiap minggu tuh. Setiap minggu. Dan itu juga paling lama 1,5 jam habis. Nah, kita mulai berhentinya waktu itu karena kondisi COVID. Berhenti, habis itu kita lanjut lagi. Kemarin karena harga minyak goreng naik melambung, akhirnya berhenti lagi kita. Mudah-mudahan insya Allah kalau udah stabil kita habis ini lanjut lagi. Nah, kalau tadi tentang solid lebih kurang seperti itulah. Kita tetap di bidang sosial tapi apapun. Terus kalau ada yang menanya kenapa namanya tim solid Silungkang peduli. Kalau kebalik kita jangan peduli Silungkang. Kalau tim solid peduli Silungkang artinya kita cuman bisa buat di dalam Silungkang aja. Misi Lungkang yang peduli. Kalau Silungkang peduli, nanti pengennya kita bisa keluar Silungkang, walaupun sekarang belum sampai gitu. Soalnya donaturnya boleh bilang 100% orang Silungkang. Jadi berbagi buat bagus kampung lagi gitu. Mudah-mudahan insya Allah nanti bisa lebih keluar lagi. Menarik Pak Yo. Ada lagi kegiatan yang lain? Kegiatannya yang udah pernah kita sunatan massal. Sunatan massal itu dulu pertamanya kita mandiri. Kita cari donasi, kita kumpulin, kadang kita minta stok-stok toko orang, terus kita jual, kita jadiin uang itu kita buat biaya sunat. Berikut ngasih amplop,
ngasih peci, buku dan kain sarung. Tapi alhamdulillah yang 2 tahun kemarin itu dapat kerjasama dengan tim Dokes Polda dari Polda Sumbar. Kebetulan ininya juga orang Silungkang ya, Bu Lisda ya. Iya, Rizka. Nah, di situ semua ditanggung. Biaya sunatnya, laser, makan kain sarung. Kita cuma nyari amplop penginapan mereka dan konsumsi. Alhamdulillah. Jadi waktu itu karena kita siapnya buat mandiri, kita sanggup mencari K50. Mereka nantang 150 lah cari. Oh gitu ya. Iya, soalnya semua disediakan Iya, mereka iya, kan. Akhirnya dapat kita sekitar 78 orang. Niatnya kalau bisa terlaksana, pengen tahun ini kita ngadain nyanggupin yang 150 itu. Mungkin kita bisa sekecamatan kali ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Kalau masih dibantu kita kerjasamanya gitu. Jadi kalau dengan segitu target kita cuman buat amplop mereka, terus tim kesehatan itu biasa dia 20 orang, kita selama 2 hari kita tanggung gitu. Tapi yang lain-lain biasa, yang gede kan biaya sunat. Kalau pribadi aja laser mungkin lebih kurang 1 juta sekarang ya. Betul. Nah dari mereka itu free semua. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Saya Yang dengar lain- ada kegiatan nih touring sekarang nih. Kalau tentang touring, jadi touring sebenarnya kurang familiar ya waktu itu ya. Masalahnya kebanyakan yang paling mau bawa pergi itu dominan sini perempuan, ibu-ibu rumah tangga. Cuma sekarang rata-rata, pas saya dulu waktu zaman saya masih di kampung kan, yang punya motornya 1-2, perempuan Sekarang boleh bilang semua. nggak ada. Sekarang semua ibu-ibu udah bawa motor. Jadi ada permintaan gimana kalau sekali touring? Boleh juga, cuma gimana caranya nih banyak ibu-ibu kayak gini kan? Pertama kita cuman wacana sekedar anggota solid aja yang ikut mendonasi aja, ada sekitar 30 orang. Yuk kita touring yang ringan-ringan aja. Mungkin jarak 20 kilo cukup. Ternyata wacana nih kita buka di grup WA, ternyata dia melebar ke WA sebelah gitu kan yang mereka punya. Banyak-banyak, ya udahlah, dadakan waktu itu belum kita siap. Touring pertama 2018 kita mengadain ke Alahan Panjang. Ya kita baru pertama kita mikir cuman stiker, komunitas motornya nggak ada, siapapun boleh yang bisa bawa motor silahkan ikut. Kita juga belum berpikir itu kelengkapan ridingnya, cuman kita pikirin patwal aja satu, pakai patwal kita ke sana. Tapi nggak nyangka 400 lebih pesertanya ikut itu pertama kali. 400. Tapi ada kendala juga Pak Budi. Kendalanya waktu itu kita tanpa survei. Akhirnya sering kita pas sana Akhirnya mampet. salah belok patwal kita kejar, oh belok sono, kelihatan sekali lah masih amatirannya. Ada lagi pasti tujuan wisata, ternyata masuk ke tujuan wisata berbayar. Dan kita cuman meminta uang stiker, benar-benar buat nyetak stiker, nggak ada fee sama sekali, nggak siap kita. Waduh luar biasa rasanya itu, deg-degan juga nyari uang. Jadi panitia ngerogoh, siapapun yang punya bantu tolong lu buat masuk ke lokasi wisata. Seru juga tuh. Iya, nggak mungkin juga kan tanpa biaya. Iya, betul. Masuk situ seperti itulah. Termasuk ada kendala yang ketinggalan lah, ban kempes lah, bensin belum diisi lah gitu. Yang kedua kita ngadainnya ke Desa Terindah. Di situ lumayan udah mulai tertata. Tapi alhamdulillah ada juga kendala di situ. Waktu itu kita nggak mendapatkan patwal. Karena waktu itu dia punya jadwal lain. Nah, jadi tanpa pengawalan kita berangkat iring-iringan ada ya, tapi alhamdulillah kendala nggak terlalu besar. Paling waktu itu cuma ada yang ketinggalan kayak bocor bannya gitu. Kita belum punya tim siapa bagian paling buntut, siapa yang tengah, siapa yang depan gitu. Belum terlalu siap lah organisir. Tapi itu udah mulai 480 Ada perbaikan. orang ya, Banyak yang juga. ikut banyak juga. Yang 2020 ketiga COVID. tetap ngadain. bikin juga. Waktu COVID itu kita 3 kali geser, nggak dapat izin. Habis itu kendala peserta sedikit, tapi banyak juga yang mendesak, terutama peserta sebelumnya. Jadi pas dari pertama awal touring 2018 kita bikin grup WA, judulnya Pecinta Touring. Ternyata itu nggak bubar-bubar.
cuma 1-2 yang keluar gitu. Jadi pas posisi COVID ini tetap menuntut. Akhirnya dengan ya kayak dirapatkan lah di Polres dengan DKK juga Polres segala. Kenapa touring ini masih ada? Pertama alasan kita itu kan di alam terbuka. Di alam terbuka insya Allah masih bisa lah gitu, nggak perlu terlalu jaga jarak atau apa gitu. Dan kita mewajibkan semua peserta masker ya dengan janji-janji lah, termasuk dengan menyediakan cuci Prokes lah. tangan ya, prokesnya dia jalani gitu. Akhirnya jadi juga. Walaupun patwalnya takut sebenarnya buat ngadain itu kan, soalnya kan Patwalnya sendiri takut ya. lintas wilayah Iya, kita iya, keluar dari kota iya, Solunto. Iya, seru juga. Terjadi juga ke Aur Serumpun. Walaupun waktu itu nggak sampai 500 pesertanya. 2021 ngadain lagi ke Central Park. Itu terbesar, 600 lebih. Wow. Yang terdata di kita yang daftar cuma 500, tapi ternyata Aktual banyak yang datang, naik di jalan. Iya, betul. Kita nggak tahu alasannya kan, mungkin karena alasan berbayar atau apa gitu kan. Tapi ternyata buat masuk di cek sama orang 600 lebih. Alhamdulillah itu ditolerir sama orang yang nggak usah bayar lah, biarin lah. Soal dia ngerasa di endorse, lokasi dia didatangi situ banyak. Sampai dia bilang satu nagori ya datang ke Central Park gitu. Rame sekali. Di jalan tuh hujan aja nggak ada yang pulang, masih berlanjut. Ya, karena Terakhir rame-rame seru. 2022 ke Kapalobanda, Payakumbuh, itu yang terjauh itu jaraknya. Berapa kilo tuh? Sekitar berapa kilo? 200 sih? lebih ya. PP-nya nggak sampai lah, sekitar 180 lah PP-nya. Cuma buat ukuran ibu-ibu, Ya lumayan tuh. lumayan jauh. Pulang hari kan? Pulang hari. Terjadwal sebenarnya kita pulangnya jam 8 malam nyampe rumah, cuma ada sedikit insiden, kita panitia tertahan sampai jam 1:30 malam. Ya cuma sebagian aja gitu. Iya. Buat itulah ada sedikit masalah atau trouble gitu. Nah, berikutnya nih, kita tunggu nih. Rencana kita mau jadwalnya. ngadain lagi tanggal 28 September. Berarti 2 minggu lagi dari sekarang 2 ya, minggu kurang lagi. lebih. Rencana kita yang lagi viral sekarang ada wisata edukasi itu Sirukam. Sirukam. Alan panjang sana lagi ya. Ya, rencana mau ngadain ke situ, tapi belum tahu nih peminat sejauh mana kondisi sekarang ya. Jadi kita udah buka pendaftaran nih sekarang nih, Udah buka pemirsa. pendaftaran. Sampai tanggal berapa batasnya? H-3. H-3 berarti tanggal 25. Ya, kalau dulu kita buka sampai malam terakhir pun buka. Kalau kini kan orangnya minta DP 50% H-3. Jadi kita harus pastikan dulu jumlahnya segitu. Pas berangkat baru bisa dilunasi kalau mau melunasi atau Iya. sebaiknya Kalau dilunasi langsung aja. sebelumnya. Iya. Soalnya itu juga di sini biaya masuk lumayan mahal, 15.000 dan itu nggak dapat diskon sama sekali. Jadi kita real aja gitu. Kalau orang kok mahal? Kalau dulu biaya masuk sekitar 5.000 itu pun masih didiskon gitu. Artinya nanti di sana apakah kita akan jadi peserta apa istilahnya eksklusif untuk kita saja atau terbuka? Oh, terbuka. Masih terbuka Tetap untuk sama umum, kita ngumpul sama umum, cuman ada satu space yang khusus sudah kita. dikhususkan untuk kita. Iya. Oke. Tapi selanjutnya tetap sama umum semua gitu. Soalnya kalau kita booking segitu lumayan besar. Iya. Jadi per orang ada tambahan 5.000 untuk kebersihan, 5.000 buat booking, tambah 10.000 lagi. Jadi 25 gitu, per orang. 25 per orang. Kasihan juga yang ikut jadinya. Artinya kalau satu motor berdua berarti Uang kalikan masuk 2. 15 kali 2 berarti 30.000. 30. Tambah stiker 3.000, parkir 2.000, 35. 35.000. Oke. Jadi kalau satu orang 25. Kalau Satu orang 20.000. Bukan, kalau dia sendiri bermotor sendiri Iya, 20.000. 20.000. Kalau berdua 35.000. 35.000. Ada juga paket lansia. Oh, ada paket lansia. Soalnya selalu ada lansia yang nggak ikut. Kalau bawa anak-anak, Jadi ada mobil, rencana sih kita mau pakai plat merah lagi ya biar nggak terlalu boros. Itu tuh lansia atau anak-anak boleh di situ gitu. Jadi kalau angkanya setelah kita hitung nanti berapa orang yang ikut, berapa bayar masuk, berapa buat biaya. Biasa kalau plat merah kita butuh buat sopir, solar, juga buat ininya
perawatannya ke sana. Kita bagi aja. Kita Iya, kan iya, nggak iya. nyari benefit Betul, di sini. betul. Fasilitas aja. Iya, betul. Wah, menarik. Kalau lansia kriterianya apa? Kalau dari sisi umur mungkin hitungan 55 udah termasuk ya, terutama perempuan ya. Oh gitu ya. Tapi kalau selungkang saya lihat bapak-bapaknya nggak mau ngaku lansia loh. 65 masih bawa motor, keren. 65 Iya. sekarang masih muda. Kalau menurut PBB masih 65 itu masih muda. Masih muda ya. Ya, yang bawa motor kemarin 2 hari yang lewat daftar dari Mukrabon umurnya 71. Wah, Masya Allah. Masih bawa motor. Tapi kita tetap jaga-jaga juga. Insya Allah. Kalau cuman mungkin kalau tahun sebelumnya kita tetap bawa ambulan buat jaga-jaga ya, walaupun belum pernah kepakai. Tapi kayaknya tahun ini mungkin enggak nih. Soal kita kurang subsidi buat ininya gitu, dananya gitu. Jadi kita sediakan untuk perawat tadi aja. Ya, kita ada perawat 2, ada sopir, 1 lagi ininya. Jadi biasa ada di ambulan tuh ada 4 orang dari Puskesmas Selungkang gitu. Itu pun kan tetap ada biaya yang kita keluarkan gitu. Dan kita itu mensubsidi orang ini biaya patwal, spanduk, perlengkapan lain-lain, itu udah masuk subsidi. Jadi yang kita tarik dari sedikit lain real biaya dibutuhin selama di sana aja gitu. Oke. Dari segi biaya sudah, kemudian apa lagi? Apakah ada nanti acara-acara pelepasan? Oh iya. Kemudian Kalau yang di sananya seperti apa? Ya, yang sudah dari 5 kali sebelumnya, 4 kali dilepas sama wali kota, sekali sama wakil, sekali lagi sama Pak Camat. Kali ini sebenarnya kita udah sepakati dengan Pak dari Asta ya, wali kota. Cuma saat kita berangkat, beliau kan sudah nggak jadi wali sudah nggak kota. pejabat. Nah, tapi kebetulan dia penasihat tim solid ada di ini masuk kita. tuh. Mudah-mudahan dia masih berkenan, ada waktunya, mungkin ya, dia yang pelepasan. Karena sampai lokasi kita tetap ada pembagian door prize. Pembagian door prize itu dari stiker yang berpesan itu diundi, ada hadiah-hadiahnya. Itu pun hadiah rata-rata jadi orang-orang yang menyumbang. Siapapun mau nyumbang kita jadiin door prize itu buat hadiahnya gitu. Tim Ngobras kalau mau nyumbang juga silahkan. Nanti di sana ada juga permainan-permainan sedikit. Soalnya gini dari Ini pulang hari nih ya, pulang ya hari. acaranya nggak bisa panjang. Jadi ada sedikit ininya motonya dari tim solid. Bersilaturahmi itu baik selagi menghasilkan sesuatu yang baik, Positif. gitu. Jadi tetap ada kita kumpul-kumpul, kita silaturahmi, mempower silaturahmi lah gitu. Walaupun jangan dihitung dari nominal Iya, hadiahnya. betul. Tadi syarat umur maksimal berapa tadi? Sebenarnya nggak dibatasi. Nggak dibatasi, jadi nggak ada batasan umur. Jadi silakan. Jenis kendaraan bebas, umur bebas. Persyaratan misalnya harus punya SIM. Nah, kalau SIM mungkin itu Helm yang jelas tuh pasti itu harus ya, ada helm. Kalau SIM mungkin bukan wewenang kita ya, itu lebih gini. Cuman yang wajib sama kita tuh helm, sepatu, spion, knalpot standar itu emang wajib. Kalau ada knalpot yang nggak standar ya maaf, mungkin kami suruh pulang gitu. Iya, betul. Atau kita bikin perjanjian bukan tanggung jawab kita. Soalnya kan nggak enak kita ada patwal di Iya, depan. betul. Mengganggu kan yang Mengganggu. sebelahnya. Betul. Jadi tetap yang disiplin lah. Oke. Dari pengalaman ini sudah 4 kali, ini yang kelima berarti ya? Keenam. Keenam ya, keenam. Yang sebelum-sebelumnya apa yang positif, suka duka lah kurang lebih, apa yang sudah didapatkan dari sebelumnya yang ingin diperbaiki sekarang, dan apa yang bagus waktu itu yang ingin kita lanjutkan lagi sekarang. Mungkin yang kurang bagusnya dulu ya. Kurang bagusnya mungkin pernah kita di jalan tuh hujan, terus nggak prepare sama jas hujan. Nah, itu termasuk Basah-basah tuh. masuk kendala gitu. Walaupun rata-rata peserta tetap semangat. Tuh pulang-pulang Cuma kan sakit tuh. apalagi yang ibu-ibu suaminya nggak ikut, poijo lah do melala aja. Seperti itu. Terus juga kendala dari ini kebanyakan tuh pada nggak mau dibilangin isi dulu Bensin. bahan bakar penuh.
Kalau kita arahnya ke Mudia, arah Solo, itu baru sampai situ udah berhenti pada ngisi bensin tuh. Iya, iya, iya. Jadi ekstra kita ngumpulin lagi. Itu selisih 10 menit aja jaraknya udah Udah terlalu jauh, jauh iya, kan ngumpulin. Jadi kalau iring-iringan kita tuh terlalu panjang, kasihan juga pengguna lain gitu. Diusahakan jangan ngisi di tengah jalan. Usahakan bener itu. Tapi kalau ada kendala ban bocor, apa Itu kerusakan, apa boleh buat? tapi kita siap Kita ngawal siapkan. terus. Nggak ada yang ditinggal. Nggak ada yang tinggal. Panitia siap nggak ikut. Oke, Nah, menarik. terus ada lagi, tapi alhamdulillah kalau buat medis selama ini masih ini sih, Terkawal ya. masih mudah-mudahan masih seperti Alhamdulillah, itu terus. alhamdulillah. Ada insiden juga waktu itu, walaupun sebenarnya kalau secara tertulis itu bukan tanggung jawab kita. Jadi pertama dia nggak pakai standar keamanan yang kita kasih, terus dia tidak memakai kendaraan yang terdaftar di panitia. Ternyata ada insiden di jalan. Tapi secara kemanusiaan orang kampung kita urus tetap sampai tuntas masalahnya gitu. Ya, tapi itu Kalau- catatan untuk peserta nanti. Itu catatan. Lain kali ikutilah Lain kali aturan. ikutilah aturan. Insya Allah kita juga akan tanggung jawab. Kalau positifnya ya happy sih Pak Budi. Iya, iya. Happy walaupun Terbukti kita setiap tahun ratusan orang. ratusan orang. Alhamdulillah. Kayaknya beda gitu. Walaupun di kampung di Selungkang kita hampir tiap hari ketemu ngobrol, tapi ketemu di kampung orang suasananya lain. Lain. Betul. Lain suasananya. Betul, betul. Mungkin Pak Budi bisa ikut nanti tahun Insya Allah, ini. insya Allah, insya Allah. Seru. Oke, sebelum kita tutup satu pertanyaan terakhir. Ini kita sudah mengadakan beberapa kali podcast. Ah, Mungkin sebagai masyarakat bisa memberi masukan kepada kita, pada kami tim di studio, apakah yang kita lakukan ini memberi manfaat pada masyarakat? Apakah ada yang perlu ditingkatkan atau bagaimana? Saya bukan orang politik ya, jadi mungkin pendapat sebagai pemilih aja ya, warga biasa gitu. Saya kurang paham politik juga. Kalau buat saya pribadi ini sangat bagus karena belum ada sebelumnya seperti ini gitu. Kalau kandidat, walaupun kita sama-sama orang Silungkang, mungkin banyak juga tidak saling tahu. Apalagi mungkin yang sebelumnya keberadaannya jarang di Silungkang, Jarang tahu. sekarang maju pencalek, mungkin orang tahu foto, lihat siapa sih, belum ada. Lewat channel ini kan kita tahu wajah yang jelas, tahu potensi dia, tahu omongan itu. Saya rasa keren Pak Budi, ide bagus itu. Alhamdulillah. Nah, dan itu juga secara nggak langsung kan ada pesan, entah itu dari PKS, entah itu dari tokoh-tokoh masyarakat, dikerucutkan lah. Tapi jangan mungkin ada yang salah pengertian, kerucutkan itu cuma 3 orang yang maju, ya nggak mungkin lah. Kita sama-sama tahu kan ada. Betul. Cuma secara nggak langsung kita bisa lihat di situ kan. Nama juga ngobrol cerdas. Kita bisa lihat di situ. Apa kemarin moto yang kapatui dan Mungkin. mungkin. Mungkin, iya. Kita bisa nilai mana yang patut situ, mana yang mungkin. Nah, itu juga secara langsung. Sekarang dari 14 udah datang 8 orang. 8 ya, sudah. Secara ini di pikiran kita kan 8 orang nih yang masuk nih, udah hadir di sini, itu udah mulai pengerucutan sebenarnya secara nggak langsung gitu. Walaupun mungkin kata-kata pengerucutan kurang bagus, tapi secara nggak langsung bisa seperti itu. Dengan mereka menyediakan waktunya, dia mau buat ini gitu, itu udah memperlihatkan gimana mereka gitu. Dan ada lagi yang menilai, ini sekarang 14 kelihatan 8 ini mungkin tiap orang punya penilaian sendiri nih. Bisa Ini dinilai, masuk, ini betul, enggak betul, gitu. Saya rasa betul, positif sekali. Alhamdulillah. Ya, tujuan kita memang sebetulnya itu supaya warga tahu tidak hanya dari tulisan tapi langsung dari orangnya berbicara di depan kita semua gitu. Bagian dari tabayun juga. Iya, betul. Jangan betul, katanya-katanya. Jangan katanya-katanya. Iya, betul. Cuman sedikit mungkin ya. Sebenarnya kan lebih bagus, kita kan punya grup Bayo Iyo, dan situ lumayan banyak pendapat, lumayan ini. Kenapa nggak ditumpahkan di channel ini gitu? Di situ kan bisa berkomentar. Betul. Yang ada di grup Bayoyo bisa datang ke sini untuk memberikan masukan, komen. Kami terbuka untuk apapun komen yang
ingin diberikan. Ya, soalnya kalau di grup Bayu Iyo bacaleknya tidak ada di situ. Jadi kalau bertanya nggak ada jawaban. Kalau di channel ini dia bertanya ada jawaban, interaksinya kan bagus Betul, sekali. betul, betul. Keren Betul, itu. betul. Mudah-mudahan. Makasih masukannya, Pak Yung. Terakhir untuk closing statement, terutama untuk apa nih touring kita nih? Promo aja lah. Promo. Ayo ramaikan touring Silungkang touring ke-6, terbuka buat Tanggal. umum. Di luar Silungkang pun bisa ikut. Motor apa aja, umur berapa aja, ramaikanlah. Sekali kita touring wisata Sanagori ke kampung orang. Segitu aja paling Bu Ya, Budi. jangan lupa aturan Jangan lupa aturan supaya kita Safety-nya semua dijaga. bisa terjaga. Baik, pemirsa Ngobrol Cerdas, terima kasih atas hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.